Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini, hari Jumat ba'da subuh, hari ini tanggal 12 ya, Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2023. Kembali kita dipertemukan dalam keadaan kebaikan, sehat walafiat. Semoga segala kemudahan dan kesempatan yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan sama sekalian pembahasan dari kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah min Mahasin Ad-Dinil Islami, karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu kita sampai di contoh yang ke-14 ya sama sekalian, 15 ya, contoh yang ke-15, dan kita akan masuk kepada contoh atau perkara ya yang ke-16 yang menunjukkan kelebihan ya agama kita, keistimewaan dan kemuliaannya. Ya, kita baca contoh yang ke-16. Al-mithalu sadis ashar ma ja'at bihi syari'ah minal amri bisyura wa thana'i 'alal mu'minina bi anna jami'a umurihim ad-diniyah wad-dunyawiyyah ad-dakhiliyyah wal kharijiyyah syura bainahum. Ya. Contoh yang ke-16, apa yang datang di syariat Islam, yaitu berupa perkara bisyura ya, perkara tersebut adalah perihal musyawarah ya, perihal apa? Musyawarah ya, artinya perintah ya, dalam agama kita untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang sifatnya penting untuk dibicarakan. Wathana'i 'alal mu'minin ya, dan juga pujian bagi orang-orang yang beriman, bi anna jami'a umurihim ya, bahwasanya seluruh perkara mereka baik sifatnya agama maupun sifatnya dunia, al-dakhiliyati wal kharijiyah, baik yang sifatnya dalam ya maupun luar, syura bainahum, diperbincangkan atau dimusyawarahkan di antara mereka. Ya, ad-dakhiliyah yang internal, wal kharijiyah maupun eksternal, dibicarakan di antara mereka berdasarkan syura. Wa hadzal aslul kabir, dan pokok yang besar ini, qad ajma'al uqala ala istihsanih ya, telah sepakat ya, mereka yang diberikan akal fikiran sama sekalian akan kebaikannya. Ya, maksudnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki akal fikiran yang sehat kecuali menganggap baik adanya apa? Musyawarah. Ya. Menganggap baik adanya seseorang ya, meminta pendapat kepada orang lain atau adanya sikap musyawarah dalam membicarakan satu hal yang penting. Wa ala annahu huwa sababul wahid fi suluki aslahil ahwal. Ya, dan bahwasanya musyawarah itu adalah sebab al-wahid ya, sebab satu-satunya
fi suluki aslahil ahwal, untuk meniti keadaan yang paling aslah, paling maslahat, wa ahsanil wasail, paling baik jalannya, ya, paling baik ya wasilahnya, ya, li husulil maqasid, ya, untuk mendapatkan maksud-maksud, wa isabatis shawab, ya, untuk mendapatkan kebenaran, wa suluki turuqil adl, ya, dan untuk meniti jalan-jalan keadilan, ya. Wa annahu arqa lil umam al-'amilah 'alaihi fi tahsili kulli khairin wa salah, wa annahu arqa lil umam al-'amilati 'alaihi fi tahsili kulli khairin wa salah, ya, jadi surah merupakan jalan terbaik, ya, bagi sebuah umat untuk menghasilkan segala kebajikan. Wa kullama izdadat ma'arifun nas wattasa'at afkaruhum arafu shiddatal hajati li hadza wa miqdarahu. Ya, setiap kali bertambah pengetahuan manusia, pemikiran mereka bertambah luas, insyaallah mereka akan tahu betapa butuhnya perihal musyawarah ini bagi umat dan kadarnya. Walamma kana al-muslimuna qad tabbaqu hadzal asl fi sadril Islam, ya, ketika kaum muslimin, ya, pada generasi pertama jamaah sekalian, di awal-awal Islam, ya, maksudnya generasi sahabat, mereka mementingkan masalah ini, ya, melakukan musyawarah, merealisasikannya pada perkara mereka yang sifatnya agama maupun dunia. Kanatil umuru mustaqimah, maka keadaan perkara mereka menjadi mustaqim, lurus. Wal ahwalu fi ruqiyyin wazdiyad, ya, keadaan mereka dalam keadaan ruqi, ya, dalam keadaan berkembang, tumbuh, wazdiyad, dan juga bertambah, ya, bertambah baik maksudnya. Falamma inharafu, ya, tapi, ya, ketika inharafu an hadzal asal, ya, ketika sudah ditinggalkan, ya, pokok ini, pokok tentang musyawarah, ya, generasi sudah tidak mau bermusyawarah lagi, mazalu fin hitatin fi dinihim wa dunyahum, maka mereka dalam keadaan inhitat, ya, dalam keadaan jatuh, ya, dalam agama mereka maupun dunia mereka. Hatta wasalat bihimul hal, ya, sampai keadaan mereka itu seperti yang Anda lihat. Falau raja'u dinahum, seandainya mereka mau memurajaah agama mereka, ya, maksudnya mau mendalami kembali, ya, mau mengintrospeksi tentang agama, bagaimana petunjuk dalam hal ini fi hadzal asal wa ghairihi, maupun yang lainnya, la aflahu, mereka tentu akan berbahagia, wa najahu, dan berhasil. Coba kita simak uraian dari syarah, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam penjelasan beliau. Paragraf ketiga ini, ya. مستقيمة
والزياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. وهذا أيضا مثال آخر من الأمثلة الدالة على كمال الشريعة وعظمها ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى. ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. Ya. Jadi ini termasuk salah satu di antara kelebihan dalam agama kita, yaitu perintah untuk bermusyawarah sama sekalian. Dan Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan bermusyawarahlah di dalam urusan. Ya, maksudnya urusan-urusan kebaikan, bermusyawarah. Urusan-urusan yang penting bermusyawarah. Wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah. Perintahnya jelas sekali. Ya, jadi perkaranya amruhum syura bainahum, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, perkara mereka itu syura bainahum, dimusyawarahkan di antara mereka. Ya, jadi kata beliau, asyura itu kamal, ya. Jadi musyawarah itu satu hal yang merupakan kesempurnaan. Ya, untuk meraih sesuatu yang sifatnya kebaikan, kebahagiaan, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ya, orang yang bermusyawarah, mengajak temannya itu bermusyawarah, seseorang bermusyawarah, maka ini menunjukkan rojah hati akli, menunjukkan akal fikirannya itu apa namanya, apa bahasa yang tepat itu, ya, kecerdasannya gitu sama sekalian, ke pilihan yang tepat, ya, pilihan yang tepat dari dirinya ketika dia mau bermusyawarah dan tidak mencukupkan dengan dirinya. Ya, kenapa sampai sekalian? Karena dengan bermusyawarah itu kan mendapatkan pikiran orang lain. Ya, tidak mencukupkan dengan dirinya, mendapat pikiran, masukan dari seseorang. Apalagi banyak orang, apalagi satu kelompok. Ya, dulu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mempunyai dewan pertimbangan. Ya, dewan pertimbangan, yang mana dewan pertimbangan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya tentu tidak semua orang beliau pilih dari kalangan sahabat-sahabat yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Ya, jadi sahabat-sahabat senior yang diambil, ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mereka memberikan, ya, saran atau masukan kepada khalifah. Nah, satu dari mereka diantaranya ada seorang anak muda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang kita tahu kedalaman ilmu beliau, ya, kemudian kefakihan beliau. Nah, juga bagaimana kisah masukan atau saran yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ya, di mana pernah terjadi satu peperangan jamaah sekalian, itu perang Yamamah. Ya, kemudian banyak kaum muslimin, para sahabat yang terbunuh, ya, di antaranya para qari Al-Qur'an, para penghafal Quran, ya, banyak sekali yang terbunuh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir, ya, kalau sampai nanti Al-Qur'an tidak dikhususkan, tidak disatukan dalam satu mushaf, akan ya, akan wafat, ya, satu persatu dari para sahabat. Sementara di masa Nabi SAW dihafal di dada mereka, kemudian tertulis tapi masih tidak menjadi satu. Maka ketika itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bimbang sama sekalian, ya, apakah kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi pada akhirnya Umar memberikan masukan, memberikan saran, sampai Allah melapangkan jiwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Abu Bakar pun
menunjuk sahabat Zaid ibnu Thabit radhiyallahu an untuk mengemban amanah tersebut. Ya, maka sahabat Zaid ibnu Thabit pada awalnya menolak, ya, merasa keberatan, tapi pada akhirnya disampaikan oleh sahabat Abu Bakar sampai Allah berikan kelapangan jiwa kepada sahabat Zaid ibnu Thabit radhiyallahu an. Akhirnya beliau ya kembali ya mau dan mengemban amanah yang besar tersebut. Ya, beliau sendiri sudah hafal Al-Qur'an. Kemudian beliau berusaha mengumpulkan tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran di kalangan para sahabat tersebut sampai pada akhirnya menjadi sebuah mushaf yang satu. Ya, sampai kemudian disempurnakan lagi di masa Sayyidina Utsman ibn Affan ya radhiyallahu an menjadi mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Ya, ini salah satu pentingnya musyawarah sama sekalian. Contoh yang lain misalnya di salah satu peperangan Nabi SAW bersama para sahabat, ya, rupa-rupanya di peperangan tersebut para sahabat mengalami kekurangan makanan. Ya, maka ada inisiatif daripada mereka untuk menyembelih unta-unta yang mereka bawa, ya, untuk dimakan sama sekalian. Kurang bekalnya dalam perjalanan. Maka mereka nyampaikan kepada Nabi SAW dan beliau pun menyetujui. Ya, kemudian Umar pun radhiyallahu an, ya, memberikan masukan kepada Nabi SAW. Ya Rasul, kalau kita sembelih unta-unta kita nanti malah tambah kurang perbekalan kita, kendaraan kita malah tambah berkurang. Saya punya ide ya Rasul, ya, sederhananya seperti itu. Anda perintahkan mereka untuk mengumpulkan makanan yang mereka miliki. Kemudian Anda doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keberkahan. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyetujui ya ide dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau perintahkan sahabat, maka mereka pun bawa ya makanan sesuai dengan yang mereka miliki, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian dibuatlah satu hamparan, ya, dikumpulkan di situ seluruh makanan yang ada yang tersisa. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperintahkan sahabat-sahabat untuk mengambil kembali. Ternyata mereka mengambil dengan jatah yang penuh dan bahkan masih ada tersisa di makanan tersebut. Ya, intinya sama sekalian musyawarah ini sangat penting sekali. Kadang-kadang seseorang berpegangan pada satu hal, ternyata dengan adanya masukan musyawarah tersebut bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, ini pentingnya musyawarah. Kita lanjutkan uraian beliau. Ya, karena orang yang bermusyawarah itu dia menambahkan kepada akal fikirannya akal-akal fikiran orang lain. Ya, tentu tidak semua orang ya. Orang yang dia ajak bicara adalah orang yang bisa memberikan nasihat kepadanya, memberikan masukan. Nah, asalnya satu, kemudian dengan musyawarah menjadi apa? Dia kumpulkan akal fikiran banyak orang. Nah, itu maksudnya. Ya, sampai di tingkat negeri ya, Bapak sekalian. Di tingkat negeri itu ada mereka yang memberikan masukan. Ya, kalau di negeri kita itu ada namanya majelis ya, permusyawaratan rakyat. Nah, itu kan pada asalnya tujuannya apa? Untuk memberikan sebuah ya hal yang baik ya kepada pemerintah di dalam negeri kita. Majelis permusyawaratan rakyat. Ya, majelis itu dalam bahasa Arab majelis. Ya, permusyawaratan ini dari kata musyawarah. Ya, rakyat dari kata ra'iyah. Ya, kemudian DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, itu semua juga bahasa Arab. Ya, Diwan ya, perwakilan dari kata wakil, ya rakyat dari kata ra'iyah. Ini semestinya sama sekalian badan-badan tersebut itu memberikan yang terbaik kepada penguasa, kepada pemimpin. Seperti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Dewan Pertimbangan tersebut memberikan arahan, masukan dan sebagainya kepada khalifah. Nah, ketika itu semua berfungsi dengan baik, maka ini diharapkan seorang umara ya, seorang pemimpin akan insyaallah ya banyak hal yang dia dapatkan dari arahan-arahan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ya, jadi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dalam masalah musyawarah tidak semua orang diajak musyawarah. Tidak semua orang diambil pikirannya. Tidak semua orang diambil nasihatnya. Tidak kepada semua orang kita bertanya atau meminta saran.
لأنه لم يحسن الاستشارة من ليس أهلا. Berapa banyak kata beliau orang itu yang keliru. Ya, dia maksudnya baik musyawarah tapi keliru, orang yang diajak musyawarah akhirnya tambah apa? Tambah jauh. Tambah nggak baik jadinya. Jadi nomor satu, perhatikan dengan siapa kita bermusyawarah. Ya, jangan sampai keliru mendapat masukan, mendapat nasihat yang keliru akhirnya tambah keliru pilihannya atau prinsip yang dia pegangi karena dia keliru bermusyawarah. Ya, jadi man laisa ahlan, ya, jangan bermusyawarah kepada orang yang bukan ahlinya. Ya, sama juga dengan minta fatwa itu kan kita hati-hati ya. Jadi minta fatwa kepada ahlinya, para ulama yang benar-benar alim, ya, tidak kepada semua orang. Termasuk dalam hal ini bermusyawarah. Ini sifat orang yang diajak musyawarah, ashabul uqul ar-rajihah. Orang yang diajak musyawarah itu kita perhatikan dia memiliki akal fikiran yang rajihah, ya, akal fikiran yang masya Allah, akal fikiran yang bijaksana, yang bisa memberikan arahan nasihat kepada kita, yang dia memiliki ilmu. Ya, ini yang kita ambil ilmunya, yang kita ambil pesannya, nasihatnya. Ya, tergantung dari apa, di bidang apa kita bermusyawarah. Ya, kembalikan kepada ahlinya dalam hal ini, kepada orang yang kira-kira bisa memberikan nasihat atau arahan atau masukan. Nah, ya, ditambah orang tersebut dilandasi oleh diyanah. Diyanah itu agama. Ya, tidak hanya pandai, bijaksana, tapi juga agama. Dilandasi oleh agama yang baik, agamanya kuat. Kemudian juga dia punya sifat nasihat, bukan orang yang berkhianat, ya, orang yang insya Allah bisa memberikan nasihat kepada kita. Ya, mereka lah yang tasluh, yang layak untuk dimintai musyawarah, diajak untuk memberikan pertimbangan. Nah, ya, maka hasilnya atau intisarinya dalam agama kita, kelebihannya salah satunya ada perintah untuk bermusyawarah. Nah, ya, ma khaba man istashar, ya, enggak rugi orang yang bermusyawarah dan enggak akan menyesal orang yang salat istikharah. Ya, jadi penting sekali musyawarah, ya, tambah lagi dengan salat istikharah, ini juga penting sama sekalian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. من استشار لأنه بالاستشارة لأهل الخير والنصر والعقل والعلم ضم تلك العقول إلى عقله وازداد بصيرة. Ya, jadi akan bertambah basirahnya karena dia menambahkan kepada akal fikirannya akal fikiran orang-orang yang mereka memiliki akal fikiran yang lebih, yang memiliki agama yang kuat, kemudian memiliki basirah, maka insya Allah akan didapatkan hal yang lebih tepat baginya biidznillah taala. Karena Allah sendiri yang memerintahkan wasawirhum fil amr. Maka di sini kita merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bisa jadi dengan musyawarah itu akan menjadi terang, menjadi jelas perkara-perkara yang asalnya samar. Yang asalnya samar, tidak jelas, dia menganggap demikian, ternyata dari masukan dan arahan tadi menjadi sebaliknya, kan gitu ya sekali. Seperti tadi yang kita kisahkan ya tentang sahabat, tentang pengumpulan Al-Quran, ya, tentang kisah jihad tadi. Ini subhanallah, Nabi SAW tidak segan, ya, tidak enggan, ya, untuk menerima masukan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Demikian pula Abu Bakar berlapang jiwa menerima masukan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Nah, ya, baik, sampai di situ penjelasannya. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya jemaah sekalian, 17. Ya, 17 kita simak kitabnya. Al-mithalu as-sabi' ashar anna hadhihi asy-syari'ah ja'at bi islahi ad-din wa islahi ad-dunya wal jam'i baina maslahati ar-ruhi wal jasad. Wa hadha al-aslu bil kitab was sunnah minhu shay'un kathir. يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين وأن كل واحد منهما ممد للآخر
عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته وليكون ذلك قياما بداخليتهم وخارجيتهم. ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات، وأمر بتقوية مصالح القلب والروح. ويتضح هذا بأصل آخر وهو هذا. نعم، هذا المثال السابع عشر. Ya, contoh yang ke-17, bahwasanya dalam syariat kita jamaah sekalian, syariat Islam ya datang dengan biislahiddin ya. Jadi di antaranya kelebihannya adalah untuk memperbaiki agama dan juga untuk memperbaiki dunia. Ya, jadi tidak hanya agama yang dipentingkan dalam agama kita, tapi juga dunia. Ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ibadah haji, tapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Ya, motivasi untuk mencari nafkah. Ya, bagaimana seseorang ya bertanggung jawab pada keluarganya, bagaimana bersikap kepada tetangga dan sebagainya dalam urusan-urusan dunia. Ini dibahas dalam agama kita. Wal jama' baina maslahatir ruh wal jasad, ya, juga dalam agama kita tergabungkan atau digabungkan antara kemaslahatan rohani dan juga apa? Jasmani. Tidak hanya rohani yang dibina, tapi juga jasmani. Tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Ya, rohani misalnya tazkiyatun nufus ya dalam agama kita. Ada juga masalah jasad, ya, masalah apa? Badan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini ad-dhaif. Ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya. Wa hadzal asal fil kitab was sunnah minhu syai'un katsir, ya, dan pokok ini di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah banyak sekali. Ya, keseimbangan di antara agama dan juga dunia akhirat. Ya, misalnya dalam ayat wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ya, jadi akhirat nomor 1, kemudian dunia tidak dilupakan. Keseimbangan antara rohani dan jasmani ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, 17 ما جاء به الشريعة من إصلاح الدين والدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد وهذا من كمال هذه الشريعة. Ya, jadi ini termasuk dari kesempurnaan agama kita. Nah, هذا من كمال هذه الشريعة وحسنها. فالشريعة فيها طب القلوب وطب الأبدان. Ya, jadi dalam agama kita ada tibbul qulub wa tibbul abdan. Ada masalah kesehatan hati dan ada kesehatan badan. Ya. Ada kesehatan hati, bagaimana cara memelihara menyehatkan hati. Ada cara untuk menyehatkan badan diterangkan. Ada solah al-ajsad, ada solah al-arwah, kebaikan untuk jasad-jasad kita, ada kebaikan untuk roh-roh kita. Dua-duanya dijelaskan dalam agama. Ada kebajikan untuk urusan dunia kita, ada kebajikan untuk urusan agama kita. Ya, termasuk contoh dalam hal ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agama hamba yang merupakan pokok dari segala urusan hamba. Saya ulangi, perbaikilah agama hamba yang merupakan pokok segala urusan hamba. Dan perbaikilah urusan dunia hamba, di mana di dunia itulah hamba tinggal. Ya, berarti penggabungan antara kemaslahatan apa? Dunia dan juga akhirat kita. Akhirat kita dan juga dunia kita. Nah, dan perbaikilah urusan akhirat hamba ya Allah, yang kepadanya lah, ke akhirat lah hamba akan kembali. Ini doa yang sangat indah. Syariah ja'at bi salah ad-din wa dunya, bi salah al-qalb wal jasad, ar-ruh wal badan, ja'at bi islah dhalika kullahu, ja'at bi islah dhalika kullahu, wa hadha min kamal hadhihi syariah. Ya, jadi diulang lagi oleh beliau, ada kemaslahatan jasmani, ada rohani, ada agama, akhirat dan juga dunia.
تجد أمورا تتعلق بمصالح الناس الدنيوية ومعاشهم وأرزاقهم ولباسهم وغير ذلك. Ya, jadi Anda baca kata beliau dalam Al-Quran banyak hal tentang hal ini, ya, tentang makannya mereka, tentang bagaimana berpakaian dan seterusnya dibahas dalam agama. Ya, kita ambil contoh misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah kalian dan juga minumlah tapi jangan berlebihan. Ini urusan dunia, ini dibahas dalam agama kita. Termasuk dalam hal-hal yang sifatnya keduniaan juga dibahas dalam agama, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقف الإنسان على توجيهات والهدايات العظيمة التي بها يصلح للمرء أمر دنياه. Ya, juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan itu semua. Yang kalau seseorang menerapkannya akan menjadi baik ya urusannya. كما أنها جاءت بصلاح دين المرء واستقامته، فهذا كله من حسن هذه الشريعة. Ya, sebagaimana juga hal-hal yang berkaitan dengan urusan untuk kebaikan agama seseorang, ya, juga dijelaskan dalam agama kita. Bacalah di antara contohnya kata beliau, yaitu salah satu kitab para ulama tentang hal ini sama sekalian. Kitab apa itu? Kitab At-Tibbun Nabawi. Karya siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, banyak sekali di situ sampai sekali dijelaskan hal-hal yang sifatnya pengobatan. Yang tentunya ini berkaitan dengan apa? Dunia. Ya, dijelaskan banyak hal di situ. Ya. Jadi ini termasuk dari Zadul Ma'ad. Jadi Zadul Ma'ad itu kitab tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bagiannya Tibbun Nabawi. Meskipun dalam terjemahnya disendirikan ya, tapi itu bagian dari Zadul Ma'ad ya. Kitab Zadul Ma'ad itu karya Imam Ibnu Qayyim, yang mana beliau ngarangnya itu sama sekalian waktu haji. Waktu haji. Jadi rihlah zaman dulu itu kan nggak seperti sekarang ya, 9 jam udah nyampe. Zaman dulu berhari-hari. Nah, saat berhari-hari perjalanan sama sekali beliau nulis kitab. Nah, kitabnya jadi apa? Zadul Ma'ad. Yang mana kata salah seorang ulama, umpamanya Imam Ibnu Qayyim nggak ngarang kecuali Zadul Ma'ad sudah cukup menunjukkan keilmuan beliau. Dan nulisnya waktu apa? Haji, masya Allah, di musim ini. Luar biasa, indah sekali kitabnya. Ada 2 model ya, ada yang kalau Arabiknya ya, ada yang 1 jilid tebal sekali, tipis-tipis kertasnya, ada yang 6 jilid. Ya, ada yang 6 jilid ya. Kalau saya sarankan kalau beli kitab lebih baik yang kertasnya tidak tipis ya. Ya, jadi yang berjilid-jilid tidak apa-apa daripada yang 1 jilid tapi tipis kertasnya dipadatkan. Ya, saya lebih menyarankan yang tidak tipis kertasnya dan itu insya Allah lebih mudah untuk membacanya. Nah, ya. Ya, Anda akan dapati di dalam kitab At-Tibbun Nabawi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar yang luar biasa. Ya, di dalamnya dibahas di antaranya tentang syifaul abdan ya, pengobatan jasmani, pengobatan badan dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Ini salah satu kitab para ulama yang menjelaskan tentang dunia. واكتشف الطب الحديث أمورا مذهلة في تلك الوصفات أو الهدايات التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. Ya, jadi banyak ditemukan di masa sekarang kata beliau sama sekalian ya oleh para dokter, para ahli dan sebagainya, hal-hal yang sudah pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu ya ternyata baru ditemukan ya rahasia-rahasia di masa sekarang oleh para ahli. Ya, jadi dengannya banyak disembuhkan dengan izin Allah penyakit-penyakit. Ya, perhatikan bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghidha. Ya, ghidha itu pola makan. Ya, juga dijelaskan ya dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Ya, jauhnya beliau dari sikap berlebih-lebihan.
Dan ini merupakan bentuk apa? Menjaga kesehatan untuk jasmani kita. Ya, jadi tetap menjaga pola makan dan tidak apa? Berlebih-lebihan. Ya, ternyata banyak penyakit itu salah satu sebab utamanya dari makanan kan gitu ya. Islam datang dengan ya luar biasa ya. Jadi membolehkan, memerintahkan kita tetap untuk makan dan minum tapi dengan tidak berlebih-lebihan. Perhatikan petunjuk Nabi SAW fil libas ya, dalam masalah pakaian ya, juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fil markab ya, dalam masalah markab ya, kendaraan ya, zaman dulu kan apa yang ditunggangi ya, baik unta, kuda, keledai kan, seperti itu ya. Nah, ya, jadi bagaimana Nabi SAW, boleh saya tambahkan petunjuk beliau dalam masalah markab ya, termasuk berdoa ya ketika di atas kendaraan. Itu kan semua diajarkan dalam agama kita. Tidak mencela syaitan ya ketika kendaraan kita itu ada sesuatu yang bermasalah. Ya, jadi jangan mencela apa syaitan, tapi ucapkan apa? Bismillah. Ya, itu kalau tidak salah ada sahabat itu yang apa hewan tunggangi tidak nurut atau bagaimana, lalu dia mengucapkan kata-kata ini yang kurang tepat ya. Akhirnya diarahkan oleh Nabi SAW untuk mengucap apa? Bismillah. Ya, supaya syaitannya tidak membesar. Ya, ini juga termasuk petunjuk dalam masalah kendaraan. Nah, فجاءت الشريعة بما فيه صلاح العباد في أمورهم الدينية والدنيوية بما فيه صلاح في أرواحهم وأبدانهم قلوبهم وأجسادهم. Ya, jadi adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara rohani dan juga jasmani. Nah, ya, insyaallah demikian ya contoh yang ke-17. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Contoh yang ke-18. Kita simak bacaan qori'nya. Ya, qori'nya ini bukan sembarangan ya. Qori'nya ini Dr. Syekh Abdul Latif ya. Abdurrahman bin Abdul Latif atau Syekh Abdul Latif. Ini saya pernah melihat beliau dan beliau juga membacakan ya kitab untuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, jadi ayahnya Syekh Abdul Razak itu kan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang di Masjid Nabawi. Ya, beliau pernah mensyarah Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Qori'nya juga sama ini. Syekh Abdul Latif tersebut beliau setahu saya doktor dalam masalah hadis. Ya, jadi luar biasa. Di sini beliau juga membacakan dan bacaannya juga luar biasa suara beliau. جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات. Ya, ini contoh yang ke-18 bahwasanya syariat Islam ja'alal ilma menjadikan ilmu, wad-din agama, wal wilayah kekuasaan, wal hukum dan juga hukum muta'azirat. Ya, sesuatu yang saling mendukung, muta'adidat saling menguatkan. Ya, jadi al-ilmu wad-din ya, ilmu dan juga agama ya. Yuqawwim al-wilayat, menguatkan kekuasaan. Wa tanbani alaihi, kemudian berdiri terbangun di atasnya as-sultah, kedaulatan, kekuasaan dan juga al-ahkam atau hukum-hukum. Ya, jadi al-wilayat kekuasaan itu terikat dengan ilmu dan agama. Ya, yang merupakan hikmah, jalan yang lurus, kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan, keberhasilan. Nah, ya, kalau agama dan sultah kekuasaan muqtarinain ya, mutasaidain ya, jadi agama dan penguasa saling apa? Bergandengan, saling bantu membantu sama sekalian, kuat menguatkan, maka perkaranya akan menjadi baik, keadaannya menjadi lurus. Nah, kalau salah satu yang dipisahkan,
kekuasaan saja tanpa ilmu, tanpa agama, tidak dibarengi dengan itu, atau sebaliknya jemaah sekalian, maka bisa jadi ikhtalla an-nizam, ya, akan kacau peraturan-peraturannya. Wa faqada, ya, akan kehilangan as-shalah wal islah, ya, akan hilanglah kebaikan dan islah perbaikan. Ya, shalah pakai hak, ya, bukan salat. Shalah pakai hak, ya, kebaikan, islah perbaikan. Wa waqa'atil furqah, ya, akan ada perpecahan, ya, maksudnya di kalangan negeri tersebut, di kalangan umat tersebut. Wa taba'adatil qulub, ya, jadi hati-hati itu menjadi apa? Perjauhan. Wa akhadha amrun nas fil inhitat, manusia menjadi apa? Akhadha amrun nas, ya, perkaranya manusia itu fil inhitat, ya, dalam keadaan apa? Kemunduran, kemerosotan. Nah, yu'idu hadha anna al-'ulum mahma ittasa'at wal ma'arif mahma tanawwa'at wal ikhtira'at mahma 'azamat wa kathurat fa innahu lam yarid minha shay' yunafi ma dalla 'alayhi al-Qur'an wala yunafidu ma ja'at bihi asy-syari'ah. Ya, yu'ayyidu hadha, hal ini dikuatkan. Yu'ayyidu hadha, menguatkan hal ini, ya, atau bisa juga diterjemahkan dikuatkan juga, bahwasanya ilmu-ilmu meskipun ittasa'at, ya, menjadi luas, ma'arif, pengetahuan mahma tanawwa'at, ya, menjadi apa? Bermacam-macam, wal ikhtira'at, penemuan-penemuan meskipun besar dan banyak, fa innahu lam yarid minha syai', ya, maka tidak ada sesuatu pun darinya yunafi ma dalla alaihi al-Qur'an, tidak ada sesuatu darinya yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Tidak mungkin datang darinya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditujukan oleh Al-Qur'an, dan tidak akan terjadi perlawanan dengan apa yang datang dari syariat. Jadi syariat itu tidak akan datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Tidak ada dalam agama sesuatu yang akal itu menganggapnya mustahil. Hanya saja yang datang dari agama itu bisa jadi, ya, akal ya, yang sehat tentunya menyaksikan itu semua dengan kebaikannya, kemuliaannya. Ya, kita lihat syarah dari beliau. المثال الثامن عشر أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، وهذا من كمال الشريعة، من كمال الشريعة وعظمتها أنها أوجدت التآزر بين الولاية والعلم، بين الولاية والدين، وذلك بالارتباط الذي تدعو إليه بين الولاة وأهل العلم. Ya, jadi di sini agama kita menghubungkan, menggandengkan jemaah sekalian antara ilmu, agama dan juga kekuasaan, antara penguasa dengan ahli ilmu, antara penguasa dengan ahli ilmu. أولو الأمر في كثير من النصوص يراد به الحكام والعلماء. Ya, jadi dalam banyak konteks jemaah sekalian, ulil amr itu mereka ya umara, ya juga ulama. Ya, misalnya dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amr. Ya, ulil amr di situ masuk padanya umara, ya juga ulama. Ya, jadi ini jangan sampai terpisahkan ya mas sekalian. Ya, jadi masing-masing ada wilayahnya. Yang umara, pemimpin itu wilayahnya kekuasaan.
Yang ulama wilayahnya ilmu dan penjelasan. Wilayah itu maksudnya apa ya? Apa yang mereka bisa, yang mereka miliki sama sekalian. Kalau umara tadi jabatan, kekuasaan, ya, khalifah misalnya, raja misalnya. Nah, kalau yang ulama dia bukan kekuasaan tapi apa? Pada ilmu. Ini wilayahnya. Wilayahnya lebih kepada penjelasan dan juga pencerahan kepada umat. Nah, penjelasan tentang syariat. Ya, jadi ada perintah untuk mengembalikan perkara kepada Ar-Rasul, ya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. فالحاصل هذا الترابط العميق والتناسق المتين الذي جعله الشرع بين الولاة والعلماء هو الذي تتحقق به المصالح وتدرى به الشرور. Ya, insyaallah dengan demikian akan didapatkan ya kemaslahatan, kebaikan, terjauhkan dari syurur ya keburukan ketika dua-duanya ada. Wilayah umara, kemudian juga ada penjelasan atau ilmu dari para ulama ahli ilmu yang menguatkan umara tadi. Ya. Ya, sampai di situ penjelasannya. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian. Kita cukupkan sampai di permisalan yang ke-18 ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat. Insyaallah tinggal 3 contoh lagi, insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang biiznillah taala. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semakin mengetahui kelebihan-kelebihan agama dan meneguhkan ya, semoga Allah teguhkan agama kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi sama sekalian. Nah. Apakah ada penjelasan atau bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa pengumpulan mushaf itu adalah sebuah kebid'ahan? Apakah ada bantahan bahwa pengumpulan mushaf sebuah kebid'ahan? Ya, ini bukan perkara kebid'ahan ya, ini sesuatu yang sifatnya kemaslahatan. Sudah ada. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu itu sudah ada. Kepada beliau diturunkan dalam masa 23 tahun lamanya. Nah, kata para ulama, pengumpulan Al-Quran di masa Nabi SAW itu ada 2 cara. Yang pertama hifdzan, yang kedua kitabatan. Hifdzan, hafalan. Yang pertama dihafal oleh Nabi SAW dari malaikat Jibril. Lalu beliau biasanya tadarrus di antaranya di bulan Ramadan, bisa sampai 2 kali. Sampai beliau menghafal ya mas kalian. Tapi setiap turun ayat disampaikan kepada sahabat. Lalu sahabat menghafal. Meskipun tidak semuanya menghafal Quran sahabat itu. Tidak semua. Tapi sebagian dari mereka itu hafal Al-Quran. Kan ada yang mau nikah itu kemudian Nabi SAW, rupanya dia gak ada mahar ya. Lalu ditanya Nabi SAW, kamu hafal apa dari Al-Quran? Aku hafal surat ini ya Rasul, dan surat ini. Berarti tidak semua. Tapi banyak dari sahabat yang hafal Quran. Ya, banyak sahabat yang disebut apa? Qurra. Nah, itu yang pertama, hafalan. Dihafal dalam apa? Jiwa. Yang kedua, kitabatan, ditulis. Ditulis diantaranya ya tidak seperti sekarang. Sekarang masya Allah dalam bentuk mushaf yang indah. Nah, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu ditulis diantaranya kata para ulama di lempengan batu, kulit tulang yang sudah kering. Nah, itu diantaranya. Nggak semudah sekarang. Ya terbatas medianya terbatas. Nah, sahabat-sahabat itu mencatat sama sekalian. Tapi catatan mereka nggak lengkap semua gitu. Jadi ada yang punya surat ini, ada yang punya surat ini. Kan masanya berbeda-beda mereka. Tapi mereka hafal seluruh Al-Quran dari sahabat-sahabat yang hafal tadi. Ada yang catatannya banyak, ada yang tidak banyak, berbeda-beda sama sekalian. Lah,
pernah terjadi ada salah satu peperangan itu, ada qori sahabat itu yang terbunuh sebagai syahid. Seingat saya 70 sahabat gugur. Lah kan tambah mengkhawatirkan, nanti malah penghafalnya hilang, bagaimana nanti ini. Akhirnya di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, datang Umar. Ya, kalau bahasa mudahnya itu ini apa enggak kita kumpulkan sejak Al-Qur'an itu. Ya, bahasa mudah seperti itu. Khawatirnya malah semakin banyak yang berlalu dari para sahabat, tulisannya berserakan masih ada. Ya, maksudnya terpencar-pencar sama sekalian. Tapi sudah terpelihara dalam jiwa. Maka dari itu sahabat Abu Bakar pun keberatan. Masa kita melakukan sesuatu yang enggak dilakukan Rasulullah SAW? Ya, maka Umar memberikan penjelasan. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Aukamaqala radhiyallahu anhu, ini adalah kebaikan. Sampai beliau pun dilapangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Bakar pun mantap dengan nasihat tersebut. Akhirnya Abu Bakar berpikir, siapa sahabat yang kira-kira bisa dikasih amanah ini. Jatuhlah pilihan pada Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Ya, beliau hafal Al-Qur'an dan beliau memiliki catatan-catatan di antara para sahabat. Akhirnya Abu Zaid ibnu Thabit setelah disampaikan oleh Abu Bakar berkali-kali, akhirnya menerima amanah tersebut. Beliau kumpulkan dari sahabat-sahabat yang memiliki catatan-catatan Al-Qur'an tersebut, jamaah sekalian, ditambah hafalan-hafalan yang ada, meskipun beliau sendiri sudah hafal, tapi untuk mencocokkan. Ditambah perintah Abu Bakar, pokoknya nanti siapa yang datang dengan membawa 2 saksi. 2 saksi itu maksudnya dia ada hafalan, dia ada catatan, terimalah. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh Umar dan juga Zaid ibnu Thabit duduk di pintu masjid. Ya, di sini yang difahami pintu Masjid Nabawi. Pokoknya ada sahabat datang, ini aku ada tulisan. Ya. Di samping itu dia ada hafalan dari tulisannya, diterima. Bagaimana mencocokkannya? Zaid bin Thabit sudah hafal semuanya. Nah, dikuatkan dengan tulisan ini sama hafalan sahabat tadi, diterima. So, terus sampai semuanya sudah terkumpul, jadi terkumpullah menjadi satu mushaf. Nah, kemudian disebar ya Mas kalian, disebar ke pelosok negeri-negeri yang lain. Nah, di masa Khalifah Umar perluasan semakin meluas. Di masa Khalifah Utsman radhiyallahu an, karena Abu Bakar kurang lebih 2,5 tahun ya khalifah kekhilafan beliau, Umar radhiyallahu an cukup lama, 10 tahunan lebih ya. Nah, perluasan semakin meluas. Lah, di masa Khalifah Utsman radhiyallahu an, sahabat Ali kalau tidak salah itu atau Hudzaifah ya, menyampaikan kepada khalifah kekhawatiran karena rupanya ada sedikit perbedaan bacaan. Ayatnya sama, suratnya sama, cara membacanya itu ada sedikit perbedaan pada masing-masing negeri. Khawatirnya nanti saling menyalahkan. Ada inisiatif gimana kalau kita jadikan menjadi satu bacaan. Kan kita kenal ada al-ahruf as-sab'ah. Ya, al-ahruf as-sab'ah. Sehingga ada inisiatif menjadikan bacaan Quran satu saja sebagai standarnya. Nah, yang lain untuk kita ketahui saja. Maka singkat kesimpulannya di masa Khalifah Utsman itulah disatukan Al-Quran menjadi satu bacaan. Nah, akhirnya disebar mushaf yang sudah jadi satu tadi, satu disimpan di Madinah. Itulah yang disebut dengan mushaf al-imam. Mushaf al-imam maksudnya mushafnya khalifah sebagai standar rujukan supaya satu bacaan. Lah, kalau ada perbedaan pembacaan pada satu lafaz misalnya dikembalikan kepada yang standar tadi. Gitu ya Mas sekalian. Maka dari itu kalau kita mengetahui bacaan yang lain, ya, bentuk bacaan yang lain, misalnya bismillahirrahmanirrahim walaili idza yaghsha, mungkin ada yang baca yaghsha misalnya. Yaitu untuk pengetahuan kita Mas sekalian. Tapi kalau kita ngimami di satu tempat yang di situ tidak faham jamaahnya, jangan baca seperti itu. Nanti malah dianggap keliru. Tapi kalau kita baca di tempat yang faham jamaahnya, kalau ada perbedaan bacaan pada beberapa lafaz, bisa kita baca. Kan gitu ya Mas sekarang. Dikumpulkanlah di masa sahabat Utsman tadi menjadi satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Ini bukan sesuatu yang bid'ah, tapi sesuatu yang memang menuntut akan hal tersebut. Menuntut akan kemaslahatan. Ya sama juga ini mic-nya adzan ini. Kan adzannya sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tinggal bagaimana suaranya itu lebih lebih menjangkau, maka pakai menggunakan mikrofon. Sarana Jamaah sekalian. Adzannya sudah ada, Qur'annya sudah ada, wahyunya, tinggal ini sarananya. Coba kita bayangkan umpama nggak dikumpulkan di masa Abu Bakar, di masa Utsman, bagaimana kita mengenal Al-Qur'an? Ya, bagaimana? Inilah Allah cara menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, peringatan itu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah akan jaga di dada, di jiwa. Banyak sekali mereka yang menghafal Quran sampai sekarang, dan juga secara tulisan ada. Nah, ini nggak akan bisa dirubah. Nggak akan bisa dirubah. Seumpama ada musuh Islam yang berusaha nambahi 1 huruf, 2 huruf, dikurangi, ditambah, nggak bisa. Karena nomor satunya di hafalan tersebut. Jelas ya. Dan ada mushaf yang standar, yang Utsmani tadi. Mushaf Utsmani dikembalikan. Ini kok beda? Oh ya betul, ini standarnya ini. Tadi kan disimpan ya di Madinah itu, dan di Madinah juga ada percetakan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, dan ini merupakan mushaf yang standar sama sekalian, yang menjadi pegangan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kita meyakini mushaf Al-Qur'an lengkap, tidak ada yang kurang. Ya, tidak ada yang kurang satupun, karena agama Islam telah sempurna, seluruh ayat telah tersampaikan, tidak ada yang belum tersampaikan. Agama Islam sudah sempurna. Ya, 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran, semuanya telah tersampaikan, tidak ada yang kurang 1 ayat pun. Demikian. Ya kan tidak mungkin Allah SWT membiarkan ya. Tidak mungkin Allah membiarkan ada ayat yang belum tertulis kemudian berlalu berabad-abad ya. Tidak mungkin. Allah pasti Maha tahu. Allah ingin menjadikan kitab sucinya, yaitu kitab yang terakhir Al-Quran, sebagai kitab yang abadi sampai hari kiamat nanti, bahkan nanti sampai di akhirat. Ya, demikian. Begini, jadi bukan sesuatu yang sifatnya kebid'ahan, justru itulah kemaslahatan. Ya, dan ini merupakan ide yang baik ya, karena Nabi SAW bersabda bagaimana? Ya, dalam hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu an, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan juga sunnah petunjuk para khalifah sesudahku. Nah, berarti inisiatif petunjuk daripada khalifah merupakan pegangan bagi kita juga. Meskipun Nabi SAW sudah wafat, tapi sunnah khulafa'ur rasyidin menjadi sebuah acuan, sesuatu yang menjadi dasar juga. Meskipun Nabi SAW sudah wafat, tapi beliau sendiri yang berpesan, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa yang mendapat petunjuk setelahku. Kan gitu ya. Nah, ini inisiatifnya siapa? Umar radhiyallahu anhu, disetujui pada akhirnya oleh sahabat Abu Bakar. Berarti 2 khalifah, ditambah khalifah Utsman bin Affan. Semuanya khulafa. Berarti apa yang dilakukan mereka adalah kebaikan dan kemaslahatan, bukan sesuatu yang sifatnya kebid'ahan. Mafhum insyaallah ya. Barakallahu fiik. Ya, kebid'ahan itu mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada asalnya. Contohnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan contoh lagi ya, wahyunya di masa Nabi SAW. Ya, tinggal medianya disatukan menjadi satu kitab, satu mushaf. Demikian. Insyaallah demikian ya. Ya, seperti masjid ya, masjid ini kan ada di masa Nabi SAW. Tapi tidak seperti kita yang nggak pakai karpet seperti ini. Ini kan hanya sarana, sarana memudahkan. Di masa Nabi SAW mungkin kalau hujan itu ya bisa sampai masuk ya, gitu ya. Kita bayangannya seperti itu kan, pakai pelepah kurma bawahnya sehingga ketika bersujud ada bekasnya seperti itu. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafikin sholat subuh dan isya ya, karena penerangannya nggak seperti kita. Jadi gelap ya, jadi nggak tahu mereka, nggak diketahui siapa yang ini dengan jelas ya, nggak diketahui. Dan salah satu sebab terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan ada yang menyelinap masuk dari orang yang ingin membunuhnya karena nggak jelas penerangannya, nyelinap. Ya, jadi lampu ini kan bukan ini ya, bukan kebid'ahan, ini memudahkan ya, memudahkan kita untuk bisa sholat, pengajian dan seterusnya, sarana. Ya, dulu haji, umroh darat. Sekarang pakai pesawat dan sebagainya. Ya, bukan kebid'ahan, ini sarana yang memudahkan untuk tercapainya sebuah ibadah yang disyariatkan. Demikian insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian insyaallah. Tadi yang masalah pengumpulan Quran itu ya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Mabahith fi Ulumil Quran, ya. Pembahasan tentang ilmu Al-Quran karya Syekh Manna Al-Qattan, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan juga kitab-kitab para ulama lainnya, intinya seperti itu. Barakallahu fikum. Insyaallah demikian, ya. Semoga Allah memberkahi, menguatkan kehidupan kita dengan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qauli hadza, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.